apakah ini sebenarnya refleksi dari orang itu capek ngelihat media arus utama sehingga ngelihat aja yang di YouTube itu yang tadinya receh, tapi sekarang udah deh lihat siapapun bisa bikin konten wawancara tentang corona yang mulai dari termogan yang nggak boleh di kepala, lalu yang tadi bilang profesor ternyata bukan profesor dan macam-macam. Ini bisa nggak dianggap bahwa publik tuh agak lelah melihat pemberitaan media mainstream sehingga larinya ke YouTuber dengan seluruh wawancara corona yang saat ini sedang menjadi kontroversi? Saya kira saya mau luruskan sedikit bahwa di dalam platform YouTube itu ada juga platform konten-konten yang bagus ya, media-media arus utama, Kompas TV dan sebagainya tentu juga punya channel di YouTube gitu. Jadi kita nggak bisa generalisasi bahwa di YouTube itu pasti buruk. Tapi saya tahu yang dimaksud Rosi adalah bukan itu. Tapi sejumlah orang mungkin influencer atau orang-orang yang punya pengaruh dan terkenal yang membuat konten sendiri begitu. Nah, kalau ini memang tergantung balik lagi kepada kecerdasan atau literasi publik gitu. Apakah dia mau menerima itu mentah-mentah, menelan itu karena begitu. Jadi kalau sekarang orang banyak menonton, saya kira itu menurut saya sih wajar-wajar saja untuk mereka menyerap informasi. Tapi dan biarin aja gitu ya, Bung Arief ya. Saya kira iya. Biarin aja, dia akan dipersoalkan ketika memberikan fakta-fakta yang buruk dan itu akibatnya adalah pada ketidakpercayaan orang pada dia gitu. Jadi saya kira nggak usah terlalu serius juga ngeliatin yang begini gitu. Seperti juga tapi soalnya gini, saya membaca tweetnya Mbak Uni kalau nggak salah ya, gara-gara ada termogan yang jangan di kepala jadi di tangan aja gitu, dan kemudian gugus tugas COVID juga bilang enggak, itu nggak apa-apa, tapi instansi pemerintah ada yang dengerin itu kayaknya, jadi nggak mau juga jadinya di tangan. Kayaknya saya nggak pernah nge-tweet itu deh. Enggak ya? Bagus sekali gitu. Enggak pernah nge-tweet itu. Ya, jadi biarin aja publik melihat apa yang ada di konten di YouTube dan biarkan literasi digital gitu ya, biarkan literasi publik. Yang menarik di media sosial ini, Rosi termasuk di YouTube, adalah selalu terjadi wisdom of crowd. Kalau ada yang ngaco-ngaco, itu pasti akan ada orang-orang yang akan memberikan informasi yang benar. Selalu prosesnya itu seperti itu ya. Tetapi memang bukan berarti bahwa saya tidak mendukung dilakukannya literasi digital ya, yang menurut saya kita masih jauh dari cukup. Ya. Karena juga nggak masuk dalam kurikulum. Tapi terjadi wisdom of crowd itu selalu terjadi. Ada yang ngomong kayak gini, ada yang memberikan informasi pembanding. Seperti itu selalu terjadi. Oke. Soal pencemaran nama. Saya nambahin sedikit saja, Rosi. Ya oke. Sebentar Bung Arief, saya ke Prof. Henry dulu. Soal pencemaran nama baik yang sering juga diinikan oleh ITE. Inikah juga menurut Anda nggak ada ITE aja, ada ITE aja orang masih seberani seperti sekarang, apalagi nggak ada ITE? Ya itu bisa kita mengatakan demikian ya. Tapi sebenarnya pencemaran nama baik itu tidak ada, tadi saya mengatakan pencemaran nama baik itu tidak ada hubungannya dengan kebebasan berpendapat. Anda mau berpendapat seburuk apapun, kalau dia adalah persoalan mendukung, setuju, tidak suka, itu menyakitkan seperti apapun, kalau itu adalah bagian dari evaluasi, penilaian, itu hak. Ya tapi kan faktanya, kan realitasnya itu dipakai. Yang dilarang oleh Undang-Undang ITE itu adalah kalau dia mendistribusikan atau mentransmisikan untuk diketahui oleh publik, oleh orang umum, isinya adalah menuduhkan sesuatu hal pada seseorang. Dan tuduhan itu salah, tuduhan itu ngawur. Dan itu sengaja dari awal, itu yang dilarang. Nah kalau diperbolehkan, kalau ini dihilangkan pasal itu, berarti kita boleh nuduh semua orang dong. Boleh memfitnah semua orang, karena yang Undang-Undang ITE itu jelas kok. Di pasal 27 ayat 3, sekarang penjelasannya, coba dibuka penjelasannya. Itu mengacu pada delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Artinya tidak lagi yang namanya tadi ada istilah misalnya kayak anjing. Tidak masuk di Undang-Undang ITE. Walaupun saya misalnya menyebutkan orang, Anda seperti binatang. Itu tidak bisa masuk di Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 3. Tapi masuknya di KUHP, di KUHP di 315 namanya penghinaan ringan. Undang-Undang ITE firm hanya 2 pasal KUHP yang masuk di situ, di pasal 27 ayat 3 itu. Yaitu yang memfitnah sama yang mencemarkan nama baik. Apa itu mencemarkan nama baik? Menuduh
Jadi yang nggak boleh adalah menuduh seseorang yang tuduhannya adalah ngawur tanpa ada data atau fakta. Kalau tuduhannya benar, mengungkap fakta, truth and absolute defense of liable cases, itu boleh. Persis, itu kan idealnya Prof. Tapi saat ini yang selama ini dipakai, pasal itu kan selalu digunakan untuk menjerat orang-orang yang dianggap berbeda pandangannya. Padahal kan kalau tadi yang Prof katakan, itu jelas membedakan antara kritik dengan fitnah. Ini tugas wartawan dan media. Kalau ada kesalahan penerapan, siapa hakimnya, siapa jaksanya, siapa penyidiknya, polisinya, itu ungkap ke publik. Supaya ada track recordnya jelas. Jangan selalu kalau salah dikit undang-undangnya yang diserang. Oke. Jangan seperti itu. Saya ke Bung Zek dulu. Ke Baraskrim misalnya mengatakan bahwa informasi sesat dan bikin onar di medsos akan kita proses tegas. Apakah ini sejalan dengan apa yang Anda katakan tadi bahwa ini memang harus ditertibkan, Bung Zek? Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa Undang-Undang Dasar kita pasal 28 itu sudah menjelaskan kebebasan berpendapat, tetapi kita ingat bahwa di ayat J itu juga ada bahwa kebebasan itu juga dibatasi dengan undang-undang dan juga moral, agama, dan juga ketertiban umum. Jadi kami merasa bahwa ketertiban itu penting sekali gitu ya, tetapi apakah kemudian harus pidana? Saya rasakan tidak. Kita butuh untuk melakukan eksplorasi, jangan kemudian lari ke pidana. Kami pernah bertemu dengan kawan-kawan dari kepolisian, kami termasuk yang sepakat dengan pengusulan adanya ruang mediasi gitu ya, dan adanya tenaga mediator di kantor-kantor kepolisian, sehingga kalau ada sengketa informasi semacam ini, undang-undang itu digunakan di tahap paling akhir ketika misalnya solusi-solusi lain sudah tidak ketemu. Ya, oke.